Bab 3794. Bulu burung roh emas. Melihat jumlah roh binatang di sekelilingnya, yang semakin bertambah seolah-olah sedang hujan, berbentuk beberapa lapisan di luar dan juga di dalam, dan hampir menutupi langit dan bumi. Kedua penatua klan Rock hampir terkejut sampai kehilangan jiwa mereka. Pangeran, orang ini gila. Dia ingin mati bersama kita, jangan mengejarnya lagi. Benar, Pangeran, jangan impulsif. Hanya untuk manusia ini, itu tidak sepadan. Keduanya membujuk Kelvin Peng dengan wajah pahit sambil membantu Kelvin Peng menahan serangan roh binatang di sekitarnya. Maksud kalian, orang ini punya nyali untuk memasuki secara mendalam ke tanah berbahaya roh binatang ini, tapi aku malah tidak punya nyali untuk lanjut bergerak maju, kata Kelvin Peng dengan kelopak matanya berkedut karena kemarahan. Mungkinkah dia tidak tahu bahwa bahayanya akan semakin besar jika dia terus mengejar seperti ini, tetapi mungkin berhenti begitu saja, dia tidak tahan dipermalukan dengan cara ini. Pangeran, kami tidak bermaksud seperti itu. Maksud kami adalah orang ini hanyalah sepotong batu busuk, tetapi kamu adalah porselen yang berharga. Mengapa kita harus mempertarungkan nyawa kita hanya demi dia? Salah satu lelaki tua membujuk dengan sepenuh hati. Lihatlah situasi di sekitar kita, sekarang kita sudah mulai dikelilingi oleh roh binatang 6 pola. Jika kita terus maju, bahkan jika pangeran menggunakan harta penyelamat yang diberikan oleh kaisar, pun belum tentu dapat melarikan diri dengan aman. Orang ini telah membentuk segel transmisi, dan dia dapat memilih untuk mengambil risiko dan melakukan teleportasi, atau dia juga dapat memilih untuk keluar dari daerah pelatihan ini, tetapi tidak peduli pilihan mana yang dipilih, tidak ada satupun yang menguntungkan kita. Lelaki tua pelindung lain juga segera berkata, kita semua tahu bahwa pangeran sangat pemberani dan tidak akan takut pada manusia ini, tetapi jika kamu tidak tahan untuk sementara waktu, itu akan mengacaukan rencana besar kita. Manusia ini jelas gila, dan tidak layak bagi pangeran untuk menemaninya menjadi gila. Ekspresi Kelvin Peng juga berubah beberapa kali. Tentu saja dia tahu situasi di sekitarnya, yang sudah semakin berbahaya. Kecepatan maju Erikin tidak melambat sama sekali, yang jelas telah bertekad untuk bergegas ke tengah tempat ini. Tentu saja dia tidak ingin mati bersama kultivator biasa ini. Bahkan jika rencananya tidak selesai, dia masih bisa masuk rapat terbesar dan menunggu kesempatan untuk mencari peluang. Tetapi jika dia gagal di sini, dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan kelima keluarga kerajaan klan iblis terbesar. Kalian benar, aku memang tidak perlu mempertarungkan nyawaku hanya demi bajingan itu. Kelvin Peng tiba-tiba melayang di udara dan berhenti mengejar. Namun pada saat kedua lelaki tua di sampingnya penuh kegembiraan setelah mendengar ini, mata Kelvin Peng terlintas kilatan dingin. Tetapi bahkan jika aku harus tetap tinggal di sini, aku juga tidak akan memilih untuk membuat bajingan ini punya kesempatan untuk merasa bangga. Sambil berkata, dia mengulurkan tangannya, dan kemudian sebatang bulu emas muncul di tangannya. Bulu ini sepenuhnya berwarna keemasan, dan ketika muncul, langsung memancarkan cahaya suci. Di telapak tangan Kelvin Peng, benda ini tidak seperti bulu, tapi seperti harta karun. Pangeran, kamu ingin melihat Kelvin Peng mengeluarkan benda ini? Kedua lelaki tua saling berpandangan, dan sangat terkejut. Tampaknya pangeran benar-benar sangat membenci Erikin. Jika dia benar-benar memutuskan untuk menggunakan benda ini di sini, maka bocah di depan itu kemungkinan besar akan benar-benar berakhir. Kelvin Peng menggigit ujung lidahnya, dan memuntahkan seteguk darah. Setelah darahnya jatuh pada bulu emas,
Reiki di atasnya terus melonjak dan secara bertahap berubah menjadi sebuah roh burung rock. Bukankah orang ini mencoba memancing roh binatang di sekitarnya untuk menghalangiku? Kalau begitu biarkan saja semua roh binatang di sekelilingnya pergi melahapnya. Sambil tertawa dingin, Kelvin Peng mengacungkan pedangnya dan menunjuk ke arah langit di depan. Wong! Sebuah cahaya Reiki membungkus bulu emas ini untuk melesat keluar. Kemudian roh burung rock yang muncul di bulu ini seolah telah bangun dan tumbuh semakin besar. Cicit. Ketika tubuh burung rock emas terentang sepenuhnya, sudah menjadi raksasa setinggi lebih dari 300 meter. Meskipun hanya roh, namun burung ini tetap bersinar keemasan di seluruh tubuh, membuat orang-orang merasakan semacam energi suci yang mulia. Sebuah suara nyaring bergema antara langit dan bumi dalam seketika. Setelah itu, burung rock emas ini mengepakkan sayapnya. Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya seperti kepingan salju yang terbang, padat, dan panjangnya lebih dari 100 mil. Selama penerbangan, Erikin merasakan burung rock emas melebarkan sayapnya ke atas, jadi alisnya berkerut tajam. Roh burung emas ini entah dibentuk melalui ilmu sihir apa. Namun cahaya keemasan ini, setiap perasaan yang diberikannya pada diri sendiri, tidak lebih lemah dari kekuatan kultivator fase penilaian 1 penurunan. Dan jumlah hal-hal ini benar-benar tak terhitung. Erikin berpikir buruk dalam hati, dan dengan cepat memasang perisai Reiki untuk menghindari cahaya-cahaya itu. Bum bum bum. Cahaya keemasan jatuh ke tanah, seperti meteor yang jatuh ke tanah. Erikin menghindari semua yang bisa dihindari, tapi hutan ini tidak bisa menghindar. Setelah cahaya keemasan jatuh, langsung meledakkan ribuan cahaya Reiki dalam sekejap. Tanah dalam jarak 100 mil bergetar hebat, seperti gempa paling dahsyat. Asap dan debu yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, hampir menutupi langit. Pohon tua menjulang langit yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba runtuh, dan ada banyak retakan dan celah muncul di tanah. Dalam auman yang memekakkan telinga, aura hijau dalam jarak 100 mil dirangsang dan mulai mengembun dengan cepat, dan auman roh binatang mulai terdengar terus-menerus. Kedua sesepuh klan Rock langsung ketakutan. Roh binatang dalam jarak 100 mil semuanya terbangun, tampaknya getaran ini mungkin telah memengaruhi hal-hal yang lebih menakutkan di kedalaman tanah berbahaya itu. Dengan banyaknya roh binatang yang muncul, begitu dikepung oleh mereka, bisa dibayangkan betapa mengerikannya itu. Ayo kita pergi. Setelah melakukan semua ini, Kelvin Peng tampak puas. Dengan memanggil begitu banyak roh binatang, dia ingin melihat bagaimana Erikin bisa bertahan hidup. Dengan membawa 2 bawahannya, Kelvin Peng dengan cepat mundur ke belakang. Sial, bajingan ini, bahkan jika dia pergi, dia mesti hendak membunuh kita di sini. Tempat Erikin berada justru di pusat pengeboman roh burung rock itu. Ketika baru saja menghindari serangkaian cahaya keemasan, dan mendengar roh binatang mengaum di sekitar, Iblis Fu langsung mengubah ekspresi wajahnya, merasa sangat cemas. Awalnya, Erikin menggunakan caranya lawan untuk mengembalikan jebakan kepada lawan sendiri. Dia merasa cukup bersemangat. Tapi sekarang, meskipun Kelvin Peng sudah pergi, tapi dia telah meninggalkan sebuah jebakan besar yang setara dengan jalan buntu untuk Erikin. Kita harus pergi dengan cepat. Mengetahui niat pihak lain, ekspresi Erikin juga berubah serius. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan melihat bahwa di sekitar tampaknya tidak ada perbedaan, jadi dia secara acak memilih arah dan berlari menjauh dengan tiba-tiba.
Tidak ada yang tahu apakah Kelvin Peng telah mengatur jebakan lain di belakang, sehingga arah lainnya relatif aman. Lagi pula, di hutan pagi kabut ini tidak ada medan khusus yang berbeda, dan semuanya tidak banyak perbedaan. Aum, aum. Sementara Erikin terbang cepat, di tanah, roh binatang yang padat memadat mulai terembun dan terbentuk, lalu mereka terbang ke arah Erikin dengan tatapan garang. Kulit kepala Erikin mati rasa untuk beberapa saat. Di bawah pengaruh bulu emas Kelvin Peng, jumlah roh binatang yang muncul kali ini jauh melebihi jumlah roh binatang yang mengejar sebelumnya. Jika mengatakan bahwa yang mengejar mereka sebelumnya hanyalah sekelompok kunang-kunang, maka jumlah saat ini adalah kawanan belalang yang menutupi langit. Teknik tarian naga. Melihat begitu banyak roh binatang bergegas ke arahnya, Erikin mengangkat tangannya, dan kemudian 22 naga api meraung bergegas ke kelompok roh binatang itu. Roh binatang di depannya dengan cepat dihancurkan sebanyak puluhan ekor. Namun, jumlah roh binatang yang ada di sekitarnya benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kelompok naga api ini pada mulanya masih berenergi, tetapi ketika mereka jatuh ke pengepungan dari kelompok roh binatang yang tak terhitung jumlahnya, mereka dengan cepat tercabik-cabik. Ilmu 7 pedang pembunuh. Melihat naga api tak bermanfaat lagi, Erikin mengeluarkan pisau Yoyang. 7 cahaya pisau pada awalnya juga tajam dan tak terkalahkan, namun ketika penebasan berlangsung semakin lama, cahaya pisaunya tenggelam dalam kelompok roh binatang. Bersambung.